Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'adimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alawah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Ustadz Profesor Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustadz Ainul MPDI, dan dosen pembimbing 2 Ustadzah Umi Lailia Maufirah, dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya sayangi orang tua saya yang selalu menyemangati saya. Akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Komparasi Pemahaman Siswa tentang Taharah dengan menggunakan buku ajar teks dan buku ajar digital di kelas 10 MA Miftahul Khair. Alasan saya mengambil judul tersebut karena terdapat kesenjangan pemahaman siswa tentang materi taharah di MA Miftahul Khair. Metode penelitian saya yaitu kuantitatif. Kajian pustaka yaitu ada 2. Menurut Muhammad Jarir Janjasiah, mengembangkan media flashcard digital untuk materi taharah menggunakan metode R&D, namun hanya sampai tahap validasi produk tanpa uji efektivitas dan perbandingan dengan buku teks. Yang kedua, Dian Zahratus Sita dan Ainur Rafiq Sofa, meneliti efektivitas metode badongan sorogan dalam pembelajaran kitab Mubadi Fikih secara kualitatif, namun belum membandingkan efektivitas media teks dengan digital secara empiris. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 1 sampai bab 3. Baik, saya di sini akan menjelaskan. Yang pertama yaitu 3 poin penting dalam proposal. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kajian teori, yang ketiga yaitu metode penelitian. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada 6 pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini yaitu membahas tentang pembelajaran materi taharah di kelas 10 MA Miftahul Khair. Masih menghadapi permasalahan pada aspek pemahaman konseptual dan prosedural siswa. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya nilai rata-rata pemahaman siswa serta tingginya kesalahan praktek taharah, khususnya wudhu. Perkembangan media pembelajaran digital memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, efektivitasnya dibandingkan dengan buku ajar teks masih belum memiliki bukti empiris yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian komparatif untuk mengkaji perbedaan pemahaman siswa yang belajar menggunakan buku ajar digital dan buku ajar teks. Yang kedua yaitu batasan masalah. Ditetapkan agar penelitian lebih fokus dan terarah, yaitu membatasi pemahaman siswa pada aspek konseptual, prosedural, dan aplikatif materi taharah. Media pembelajaran yang dikaji hanya meliputi buku ajar teks dan buku ajar digital. Subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas 10 MA Miftahul Khair tahun ajaran 2025-2026 dengan pengendalian variabel luar yang berpotensi mengaruhi hasil penelitian. Dengan adanya batasan ini, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid dan relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yaitu bagaimana tingkat pemahaman siswa kelompok A tentang materi taharah yang menggunakan media pembelajaran digital di kelas 10 MA Miftahul Khair. Yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa kelompok B tentang materi taharah yang menggunakan buku ajar teks di kelas 10 MA Miftahul Khair. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman siswa yang menggunakan media pembelajaran digital dengan siswa yang menggunakan buku ajar teks tentang materi taharah di kelas 10 MA Miftahul Khair. Yang keempat yaitu tujuan masalah. Tujuan masalah juga ada 3 di sini. Yang pertama yaitu mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa
kelompok A tentang materi Toharoh yang menggunakan media pembelajaran digital di kelas 10 MA Miftahul Khair. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat pemahaman siswa kelompok B tentang materi Toharoh yang menggunakan buku ajar teks di kelas 10 MA Miftahul Khair. Yang ketiga yaitu menjelaskan perbedaan pemahaman antara siswa yang menggunakan media pembelajaran digital dengan siswa yang menggunakan buku ajar teks tentang materi Toharoh di kelas 10 MA Miftahul Khair. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian keilmuan pendidikan agama Islam khususnya dalam bidang media pembelajaran fikih. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi guru, siswa, madrasah, pemangku kebijakan pendidikan, serta penelitian selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dan rujukan dalam pengembangan pembelajaran PAI yang lebih efektif. Yang keenam yaitu penelitian terdahulu. Di sini ada dua penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian Muhammad Jarir dan Jaziah mengembangkan media flashcard digital untuk materi Toharoh menggunakan metode R&D, namun hanya sampai tahap validasi produk tanpa uji efektivitas dan perbandingan dengan buku teks. Yang kedua yaitu dari Dian Zahratus Sita dan Ainur Rafiq Sofa meneliti efektivitas metode bandongan sorogan dalam pembelajaran kitab Mubadi' Fiqih secara kualitatif, namun belum membandingkan efektivitas media teks dengan digital secara empiris. Baik, selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Baik, yang pertama yaitu kajian teori. Pemahaman siswa mencakup kemampuan menjelaskan, menafsirkan, dan mengaplikasikan materi yang menjadi dasar pengukuran pemahaman Toharoh secara konseptual, prosedural, dan aplikatif. Toharoh sebagai materi fundamental PAI yang berdimensi konseptual dan praktis memerlukan media pembelajaran yang tepat untuk menyampaikan teori dan praktik secara komprehensif. Buku ajar teks memiliki kelebihan struktur sistematis dan minim distraksi, namun terbatas dalam visualisasi materi prosedural. Sedangkan buku ajar digital menawarkan keunggulan multimedia dan interaktivitas yang berpotensi meningkatkan pemahaman materi prosedural meskipun bergantung pada infrastruktur dan literasi digital. Struktur komparasi menjadi pendekatan tepat untuk memperoleh bukti empiris media pembelajaran yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa pada materi Toharoh. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir, menggambarkan hubungan logis antara pengguna media pembelajaran buku ajar digital dan buku ajar teks dengan pemahaman siswa tentang Toharoh. Kerangka ini menjadi dasar konseptual dalam pelaksanaan penelitian dan analisis hasil, serta mengarahkan penelitian pada kemungkinan temuan yang dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, yaitu adanya perbedaan pemahaman siswa antara pengguna buku ajar digital dan buku ajar teks. Hipotesis ini akan diuji secara statistik untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang objektif. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Metode penelitian di sini membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian, yang ketiga yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data, yang keempat yaitu validasi dan reliabilitas instrumen, yang kelima yaitu teknik analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen yang bertujuan untuk membandingkan pemahaman siswa antara dua kelompok perlakuan. Rancangan ini dipilih karena sesuai dengan kondisi lapangan dan memungkinkan pengukuran perbedaan pemahaman siswa secara objektif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian meliputi seluruh siswa kelas 10 MA Miftahul Khair yang berjumlah 35 siswa. Teknik sampel jenuh digunakan sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dan dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol untuk menjaga kesetaraan awal. Yang selanjutnya yaitu teknik dan instrumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui post-test pada kedua kelompok untuk mengukur hasil belajar setelah perlakuan pembelajaran. Instrumen penelitian berupa tes pilihan ganda yang disusun berdasarkan indikator pemahaman taharah dan telah melalui proses validasi. Selanjutnya yaitu validasi dan rehabilitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkah kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Menurut Ari Kunto, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur dan dapat mencakup data dari variabel yang diteliti secara tepat. Sedangkan rehabilitas adalah ukuran yang menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen dalam mengukur variabel yang sama pada waktu yang berbeda. Menurut Sugiono, instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama atau konsisten. Selanjutnya yaitu teknik penulisan data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik inferensial untuk menguji perbedaan pemahaman siswa antara kedua kelompok. Teknik ini dipilih agar hasil penelitian dapat diuji secara ilmiah dan menghasilkan kesimpulan yang tepat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.